Baik, saudara-saudara, kita membuka Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Kalau saudara-saudara punya waktu ingin mendengarkan ajaran-ajaran khotbah-khotbah saja dari gereja kita, sudah ada Trihadianto Ministry ya. Jadi Trihadianto Ministry itu khotbah-khotbah saya ya, sepanjang dimulai Januari sampai minggu lalu. Nah, minggu ini akan tambah lagi, sudah ada 100-an khotbah. Ya, hanya khotbah-khotbah yang kualitasnya suaranya sudah dinaikkan. Silahkan saudara buka Trihadianto Ministry ya. Pemahaman penginjilan yang keliru kita akan belajar dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertamu di rumah seseorang tapi saya lupa. Mungkin di antara saudara ada yang pernah saya datang. Tetapi anjing yang saya tamu ini punya anjing, saudara. Tapi anjingnya ini sama sekali bukan seperti anjing. Karena perasaan saya jarang ke rumah itu ya. Saudara tahu ya, kita jarang bertemu ya. Jadi ketika masuk mestinya kalau orang dianggap asing itu anjingnya menggonggong ya, jegoki, huk gitu biasanya gitu. Tapi anjing ini saudara sejak masuk itu langsung melihat saya, lari ke saya, kemudian apa ya, ngusel-usel kaki saya. Loh. Ini saya terus mikirnya gini, ini nek saya yang masuk ini maling. Maling lah, penak banget ini, enggak dijegoki, enggak digonggongi sama sekali ya. Leluasa masuk rumah ini. Ya. Nah, ini menurut saya ini menjadi anjing yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Mestinya anjing itu dibiara untuk ketika ada orang masuk memberi warning pada pemiliknya yang paling enggak gitu ya. Walaupun mungkin ya jangan galak-galak banget ya, kalau galak-galak banget ya mencelakakan pengunjungnya ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anjing yang tidak menggonggong ini saya hubungkan dengan tulisan Martin Luther. Martin Luther ini termasuk tokoh gereja reformasi. Reformasi itu adalah gereja dulu awalnya gereja hanya satu, yaitu gereja Katolik, dan kemudian muncul Protestan dan Baptis ya termasuk. Nah, kita ini termasuk di dalam aliran reformasi, tetapi reformasi yang lebih dikemas lagi ya. Di reformasinya Martin Luther kita tuntaskan dengan baptisan selamnya dan beberapa ajaran-ajaran lain. Saya kutip tulisan Martin Luther, saudara, dalam kata pengantar pada terjemahan Perjanjian Barunya, dia mengatakan demikian. Jika ia memiliki iman, orang percaya tidak bisa dikekang. Ia menyangkal dirinya sendiri, ia keluar dari kekangan, ia bersaksi dan mengajarkan Injil ini kepada orang banyak dengan resiko kehidupannya sendiri. Ya, jadi bagi Martin Luther, saudara, orang Kristen yang sejati itu, ya, satu hal yang dia tidak bisa dikekang, yaitu apa? Dia akan memberitakan Injil. Yang getol memberitakan Injil, ya, dan berbuah yang dikatakan Martin Luther ya, sampai resikonya kehidupannya sendiri itu MKC ya. MKC saudara lihat bonyok di penjara, dihajar, disuruh, sebetulnya dari wawancaranya tidak dilumuri kotoran, saudara, disuruh menelan kotoran. Selama dia belum menelan kotorannya, kotoran yang dijejalkan oleh jenderal yang menjijikkan, jenderal jorok. Saya wirana jenderal nggawa kotoran yang tindi masuk nyekel kotoran kita ini jenderal apa tukang kuras WC, saya enggak ngerti. Nah, dijejalkan, disuruh makan. Kan kemarin saya bilang, saudara, mestinya orang Kristen itu seperti Muhammad Kece, saudara, enggak bisa dikekang, enggak bisa suruh diam. Karena ada sukacita yang meledak.
dalam hatinya, dalam jiwanya, dia menerima anugerah yang begitu mengagumkan, anugerah yang ajaib, meledak, namanya meledak itu apa saudara? Tidak bisa, disuruh diam. Makanya saudara memuji, memuliakan Tuhan itu sesungguhnya salah satu ekspresi sukacita yang saya khotbahkan bulan lalu ya. Sukacita ledakan saudara, menyanyi itu saudara ledakan sukacita, ekspresi sukacita, menginjil itu sama saja. Makanya di dalam tugas gereja itu ada beberapa yang ada diakonia sosial, ya, ada koinonia, persekutuan atau ibadah, ya. Didasko itu mengajar, lalu ada yang disebut marturia, menyanyi, itu koinonia, saudara bersekutu memuji Tuhan. Ya. Lalu saudara tidak hanya menyanyi, menari itu ekspresi sukacita karena saudara sudah diselamatkan. Lalu yang berikutnya, ekspresi berikutnya, nah kalau tadi nyanyinya saudara Victor tadi bingung ya, Victor bingung aja, kok saudara loyo? Ada ledakan sukacita enggak itu? Kalau ada ledakan sukacita itu menyanyi hal yang menyenangkan, ya, apalagi menyembah Tuhan. Lalu yang kedua, ada kekuatan dari dalam, ledakan dari dalam untuk selalu mengagungkan, menceritakan tentang Tuhan, ya, kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang Kristen, namun sekarang ini saya perhatikan di Facebook, banyak hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah. Oleh karena itu saya segera mengambil tema ini, karena banyak pengkhotbah sekarang ini, saudara, yang berkhotbah berusaha menyenangkan golongan kepercayaan lain. Ya, sampai orang-orang beragama lain memuji hamba Tuhan ini. Karena apa? Khotbahnya sejuk itu kira-kira apa? Saya tidak mau dengar. Tapi kira-kira saya ngerti ajaran, karena saya pernah berbicara dengan hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah seperti ini. Apa yang disampaikan dalam ajarannya? Bahwa surga itu tidak hanya monopolinya orang Kristen. Gitu ya. Jadi orang yang Kristen yang mlebu surga. Ini yang ngomong siapa? Pendeta. Yang ngomong siapa? Pengkhotbah loh saudara. Makanya kalau saudara berkata semua khotbah itu kan sama dari Alkitab. Iya, Alkitab yang dibelokkan, ngepat-ngepat, apa Alkitab yang benar-benar kehendak Tuhan. Tidak hanya satu dua saudara. Jadi sekarang kalau saudara akan bertemu dengan pengkhotbah, pendeta, gelarnya pakai pendeta, teolog. Ya teolog itu teolog apa dulu? Itu sudah ngomongnya gitu, surga itu tidak hanya orang Kristen. Jangan GR saudara orang Kristen. Ya. Tidak dimonopoli orang Kristen, orang beragama lain pun masuk surga. Itu sudah, makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah ada yang saya dengar sendiri dari telinga saya sendiri, pendeta yang berkhotbah, penginjilan itu harus ditinjau ulang. Maksudnya yo, ojo PI memberitakan Yesus satu-satunya juru selamat, finalitas Yesus itu jangan dibahas. Ya. Nah kalau Yesus bukan satu-satunya juru selamat, ya memang tidak perlu penginjilan. Nah saudaraku yang dikasihi, nah ketika saya mengingat itu saudara, ada seorang pengusaha yang, ini gambarannya, memesan ballpoint di sebuah toko buku. Ya. Aku pengen pesan ballpoint banyak ya untuk hotel, dia pengusaha hotel. Di hotel biasanya ada ruang rapat disediakan ballpoint kan banyak. Karena ini banyak ya, maka ada perjanjian, dapat diskon dan sebagainya. Nah ketika dia menulis pesanan dan sampai mau menandatangani pesanan itu, saudara, tiba-tiba pengusaha ini berhenti. Dan ketika berhenti terus berkata, nggak jadi pesan aku. Loh, kenapa Pak? Kenapa Pak? Kamu itu melayani saya, bimbing beli ballpoint, tapi kamu sendiri di tanganmu ini nulismu dengan pensil. Jadi aku tidak yakin ballpoint yang kamu jual ini bagus. Batal, aku tidak jadi beli di sini. Nah, saudara, kalau di dalam saya baca marketingnya Mary As Kosmetik, dia berkata gini, saudara, karyawannya kalau saudara jualan kosmetik As, produknya pabriknya ya pakai kosmetik itu.
Kalau saudara jualan Honda, sepeda motor merek Honda, saudara mestinya naik merek Honda, jangan merek Yamaha. Nah, itu bertentangan. Kalau saya jadi manajernya kalau tegur, kerja di Honda tapi naiknya Yamaha atau Suzuki. Ya. Kalau kerja di Honda ya saudara menunjukkan bahwa Honda itu memang keren. Kalau Sami kerja di Yamaha, saudara tunjukkan Yamaha itu lebih bagus. Kan gitu. Ya. Kalau tidak seperti itu, saudara sudah menghancurkan usaha saudara sendiri. Loh, wong sampean itu dodol Honda tapi numpak Yamaha, berarti jenengan dera percaya karo produknya Honda, kan gitu. Nah, saudara-saudaraku, ya, maksud saya begini, saudara. Kalau memang orang pendeta itu tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat, ya jangan jadi pendeta. Ngapain dipakai gelar PDT? Makanya saya sempat mengusulkan kepada Ketua Gabungan Gereja Baptis supaya ada komisi pengawas ajaran. Karena orang-orang banyak yang khotbahnya sudah tidak mengakui finalitas Yesus atau Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan, tapi masih memakai gelar pendeta. Kalau orang sudah tidak yakin Yesus itu satu-satunya juru selamat, ya jangan jadi pendeta. No. Karena pendeta, apalagi pendeta Gereja Baptis Indonesia. Yang dikenal Gereja Baptis yang Injili, gereja yang Injili, saudara-saudara. Gereja yang Injili pasti hanya mengakui satu-satunya keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kehidupan, tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesesatan itu sekali lagi, saudara, kemarin PBI diskusi tentang kesesatan ya. Kita nyoroti ajaran Erastus Sabdono yang berkata bahwa di surga itu mungkin ada perkawinan. Ya, jadi perkawinan itu yang menjodohkan Tuhan. Intinya kalau saudara di dunia ini menikah salah pilih orang, nanti di surga dipilihkan Tuhan. Kok ngendi ayate kuwi. Nah, so ajaran itu aneh-aneh loh, saudara. Aneh-aneh, makin aneh-aneh, karena semakin aneh ajaran itu semakin menarik. Nah, kalau saudara mendengar tema gereja-gereja kita lah standar, ya kan? Standar Alkitab memang. Sukacita, tetap bersukacita. Tema-tema ini tema-tema besar di Alkitab, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau memang tidak percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat, berarti orang beragama lain selamat, ya kenapa jadi orang Kristen? Kan gitu. Kenapa percaya Yesus juga kalau sudah yang lain bisa selamat? Kan gitu. Sproul pernah menulis demikian, saudara-saudara. Apa perbedaan yang sangat besar antara iman dan kesediaan untuk mempercayai, walaupun tidak cukup meyakinkan? Kesediaan untuk mempercayai walaupun tidak cukup meyakinkan. Kesediaan untuk mempercayai tidak cukup alasan untuk mempercayai merupakan suatu hal yang bersifat takhayul dan spekulatif. Jadi dia sendiri ragu-ragu dengan yang dipercayainya sesungguhnya. Kalau ada pengkhotbah semacam ini, saudara sedang mendengarkan pengkhotbah yang imannya galau. Tidak percaya, benar ya Yesus juru selamat. Jangan-jangan memang tanpa Yesus ya selamat ya. Jangan-jangan malah keliru ini iman kepada Yesus. Malah begitu, saudara, spekulatif. Ya, iman dibangun di atas dasar alasan yang sudah dipikirkan dengan matang, itu iman. Koheren, konsisten. Ya, dan bukti empiris yang absahara Alkitab itu terbukti, bukan buku yang berisi mitos-mitos. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah digali arkeolog dan itu benar ada. Yang saya sering ulang ya, perahunya Nuh sudah ditemukan, keretanya Firaun yang tenggelam di Laut Teberau sudah ditemukan. Itu tidak ada cerita mitosnya, saudara. Ceritanya real, absah. Makanya iman Kristen itu dibangun di atas dasar yang kuat. Yesus bangkit apalagi nanti. Ini baru perjanjian lamanya, belum masuk ke perjanjian baru. Kuat sekali, saudara. Kalau ada orang yang bimbang, ya jangan berkhotbah. Ya, apalagi mengajarkan gereja tidak perlu memberitakan Injil. Nah, saudaraku, ya oleh karena itu, saudara-saudara, ketika saudara mendengar pengkhotbah semacam ini, sesungguhnya saudara sedang melihat pendeta yang sedang melepas topengnya.
pendeta gelar PDT itu topeng untuk menutupi apa? Imannya tidak kuat. Ya, nah ketika dia mulai cerita keselamatan orang beragama lain itu juga selamat. Gitu. Ketika ngomong gitu itu dia sedang buka topengnya, saudara. Aku gitu tuh orang Kristen, tapi ditahbiskan sebagai pendeta. Gitu, saudara melihatnya harus, itu bukan pengkhotbah itu. Saudara boleh keluar kalau seperti itu. Saudara sedang tidak mendengarkan ajaran iman Kristen. Ya, bukan ajaran yang dari Alkitab. Ya. Nah, apalagi di dalam gereja baptis, saudara, penginjilan disebut adalah amanat agung. Tadi pagi pendeta Sumendi ketika dalam program Gembala Menyapa jam 6:20 ya, kalau saudara buka YouTube, saya biasanya Gembala Menyapa itu, ya kalau saudara sudah datang enggak apa-apa sih, enggak usah ikut ya. Yang belum datang, atau yang dari luar kota yang setiap mengikuti, nah di situ ada pendeta Paulus Sumendi. Pendeta Paulus Sumendi tadi menulis di chat ya bahwa tema kita, membahas tema kita. Nah, ya pendeta baptis pasti seperti itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Nah ini tulisannya, selamat pagi Pak Pendeta, salam sehat selalu dari Yogyakarta, mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti, semangat selalu dalam memberitakan Injil. Nah, ini enggak pendeta baptis ya kudune gitu, semangat selalu dalam memberitakan Injil. Wah Muni, matikan dulu. Harusnya seperti itu, apalagi sudah memakai gelar pendeta. Pendeta ketika ditahbiskan itu, saudara, pendeta baptis itu menjadi pendeta pengantar Injil. Kalau sudah tidak yakin ya finalitas Yesus Kristus ya, pendetanya harusnya dicopot saja. Aku sudah tidak yakin dengan Yesus Kristus. Dan mungkin nanti berikutnya jadi kayak Yahya Waloni kan gitu ya, katanya pendeta dulu. Nah pagi ini yang pertama kita akan mengenal apa yang bukan penginjilan itu. Nah sekarang kita akan, kalau gitu penginjilan, oke Pak Tri. Lalu penginjilan itu bagaimana? Yang saya soroti karena sebulan kan banyak ya, saya berkhotbah banyak hal tentang penginjilan. Makanya kita yang berbicara pada pagi ini yang simple dulu. Apa yang bukan penginjilan? Ya. Kita akan lihat di dalam ayat 18 dan 19 awal ya. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, perintah pergilah, beritakan Injil, itu diawali dengan apa? Kepadaku telah diberikan kuasa. Kuasa apa ini saudara? Yesus baru saja bangkit, muridnya aja loh masih bingung saudara. Ini Yesus itu kok mati ya? Dia anak Allah bener enggak ya? Dia Allah bener apa enggak ya? Kok mati ya? Thomas aja loh, imannya masih miyur-miyur. Makanya saudara-saudara, penginjilan itu diperintahkan bukan untuk orang yang sudah kuat. Saudara beritakanlah Injil, entah saudara sendiri sedang galau iman saudara. Karena nanti ketika saudara memberitakan Injil, enggak tahu saudara kuat. Iman saudara akan semakin diperkuat. Ya. Oleh karena itu Yesus ketika murid-murid masih pada goyah, ada yang ragu-ragu, masih galau, masih lemes karena Yesus baru saja mati, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadi saudara, penginjilan itu bukan nanti berdasarkan, yang pertama saudara, taktik atau akal-akalan kita. Iya ya ben teman saya jadi Kristen. Piye ya keluarga saya itu, Pak D saya, Budi saya, tante saya ini menjadi Kristen carane piye. Lalu saudara akal, ngene tak biayai sekolah ya. Nah saudara mulai mencoba membuat orang percaya Yesus dengan akal-akalan. Itu salah. Itu bukan penginjilan. Itu akal-akalan, akal bulus. Saudara sepupu kita sudah ngerti loh, sudah membaca saudara. Ketika saya di FKUB, rapat itu selalu, tolong kalau memang aksi sosial yang tulus. Ojo karena pengen ngajak masuk agama. Ya betul itu, saya setuju itu. Nolong ya nolong aja. Yesus itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan menolong orang, setelah itu orang itu ndak ngikut makan, memberi makan roti 5.000 orang, 5.000 orang nanti teriak salibkan Yesus, diberi makan semua.
Entah nanti mau mengikut Yesus, entah mengkhianati dia, kasih makan saja semua. Kalau mau nolong ya nolong aja yang tulus gitu ya. Nah kalau saudara ini berbicara pemberitaan Injil itu jangan bicara akal-akalan. Karena untuk orang percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan kepintaran saudara dan saya, kepintaran kita. Jadi kita harus cerdik. Seringkali orang, kita harus cerdik seperti ular. Tapi bukan untuk akal-akalan kayak gitu. Ya. Karena pertobatan itu tidak bisa kita yang ngerjakan, saudara. Pertobatan itu yang mengerjakan Roh Kudus. Jadi tidak bisa mbak saudara entek duit pirang juta, setelah duit saudara entek, dia ya tetap aja ke keyakinannya. Pendeta Agus Yulianto hari Minggu yang lalu kalau saudara dengar, datang KKR kesembuhan, wah nanti nak disembuhkan biar percaya Yesus. Pendeta Agus kemarin sudah bersaksi toh hari Minggu. Orang yang dia kenal disembuhkan cerita, wah aku datang KKR kesembuhan ilahi sembuh. Nah percaya Yesus, enggak. Tidak bisa saudara. Makanya naik kesembuhan kan saya bilang, di dalam kekristenan itu kesembuhan memang mujizat saya percaya. Jangan keliru loh. Saya percaya, saya berulang-ulang mengalami kesembuhan ilahi menurut saya. Saya juga mengalami. Saya percaya kuasa kesembuhan Tuhan yang ajaib. Tetapi saudara ponari pun dengan batu bintangnya itu katanya itu juga banyak yang sembuh. Nah, makanya kalau cuma kesembuhan akeh yang bisa menyembuhkan ya, orang sakti sana bisa menyembuhkan, jago menyembuhkan banyak lah. Wong itu masalah kejiwaan, ada unsur sugestinya, ada kuasa Tuhan benar, tapi juga ada unsur sugesti-sugesti yang bekerja di dalam hal itu. Matthew Henry, saudara tahu dalam tafsirannya, pergilah, kata itu bukan saja merupakan perintah seperti dalam kalimat pergilah bekerja anakku, tetapi juga mengandung penguatan di dalamnya. Pergilah dan jangan gentar. Bukankah aku telah mengutus kamu? Aku ini aku yang sudah bangkit dari kematian mengutus kamu. Aku yang memiliki kuasa di surga dan di bumi itu mengutus kamu, menyertai kamu. Makanya orang-orang yang jarang menginjil itu saudara-saudara biasanya saudara jarang melihat mujizat malahan. Tapi kalau saudara berani menginjil, bapak saya itu tentara, saudara, aslinya bukan penhamba Tuhan. Ya. Sejak percaya Yesus itu pokoknya ada orang sakit, lu jangan sakit, kersa kalau dongake. Padahal bapak saya itu bukan penyembuh, saudara. Tapi kalau saudara tanya ibu saya yang kayak kemarin datang ya, yang dibawa ke dalam pertobatan banyak. Ya. Karena orang-orang yang dalam konteks penyembuhan sebetulnya itu di dalam konteks apa? Pemberitaan Injil loh, bukan gaya-gayanan, sakti-saktinan. Bukan untuk menunjukkan kehebatan. Enggak, itu dalam konteks pemberitaan Injil. Kalau saudara pengen melihat mujizat-mujizat, silahkan memberitakan Injil. Nanti saudara, aku raiso lho ndongake wong mari, tapi ketika saudara mulai niat memberitakan Injil dadi mari, wis ya gitu. Ya enek sing mari, enek sing ora pasti ya. Kalau memang orang itu memang tidak Tuhan tidak mengendaki sembuh dan memang tidak dipanggil, bisa jadi tidak sembuh. Ya, tidak usah pusing tapi itu. Jadi penginjilan tidak perlu dilakukan dengan kecurangan. Seperti orang yang bertanding sepak bola, yang pura-pura jatuh di area penalti. Seringkali gitu ya, ben gol piye. Karena seringkali istilah penginjilan nanti yang saya bacakan ya, ada istilah memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa ini jadi seolah-olah penginjilan itu kayak pertandingan. Kalau saudara dia percaya Yesus menang. Nah itu dikritisi juga oleh penulis buku siapa nanti mungkin ada di bawah ya. Jadi karena berusaha menang, kadang-kadang nganggo akal-akalan. Pemain sepak bola kan gitu. Kalau di area penalti enggak dijegal pura-pura jatuh bruk gitu ya. Supaya apa? Klubnya dapat tendangan penalti. Nah penalti kan mesti banyak golnya. Tapi itu curang, wasit biasanya ngasih kartu kuning atau malah kartu merah. Karena Anda curang. Nah, pemberitaan Injil itu tidak perlu dilakukan dengan akal bulus kita. Lakukan memang saudara ketika saudara menceritakan Yesus, ya, itu saudara sedang apa? Sedang memuliakan Yesus. Makanya ketika saudara nyanyi
Soraklah haleluya. Nah itu kan saudara memuliakan Yesus. Itu dalam gedung gereja. Setelah dalam pulang, saudara juga tetap berkata, Yesus, aku bersorak bagi Tuhan Yesus karena dia juru selamat saya. Nah ketika saudara berbicara pada orang lain itu saudara sedang memuliakan Yesus. Jadi memuliakan Yesus itu tidak hanya di dalam nyanyian pujian pada hari Minggu, tetapi ketika saudara mulai bercerita kepada orang lain tentang Yesus, saudara sedang melakukan penyembahan itu, pemuliaan. Memuliakan juru selamat saudara. Will Metzger, nah ini ya. Di dalam kritiknya yang mendasar tentang penginjilan, tadi yang saya janjikan ya. Nanti kalau saudara buka di rumah setelah kebaktian itu kutipan-kutipannya lebih jelas ya. Kalau di sini mungkin kutipannya kabur ya. Kalau nanti pakai HP sudah di rumah sudah dengar ulang khotbah saya lebih jelas. Saya terkejut ketika ia menggunakan pembicara yang sedang dia dengarkan, pengkhotbah yang sedang dia dengarkan. Ketika ia menggunakan istilah memenangkan jiwa untuk mendeskripsikan praktek penginjilannya. Ilustrasi utamanya tentang bagaimana membawakan Injil kepada setiap orang berisi serangkaian petunjuk yang terperinci tentang bagaimana menggulung selembar traktat penginjilan sedemikian rupa sehingga dapat dijatuhkan dengan tepat dari jendela sebuah mobil yang sedang melaju. Tujuannya adalah agar traktat penginjilan itu maksudnya, traktat itu menggelinding di dekat kaki seseorang yang sedang berdiri menunggu tumpangan di tepi jalan pada saat mobil Anda melewatinya. Ia membenarkan teknik ini berdasarkan cerita yang mengherankan tentang seorang pemuda yang bertobat karena bom Injil semacam ini. Kesimpulan si pembicara, cara ini berhasil. Bagi saya, kedengarannya seperti gagasan tujuan menghalalkan segala cara yang sama sekali tidak alkitabiah. Ya memang ada yang bertobat, satu, tapi itu jangan dijadikan patokan, terus saudara nyebari pakai trik, pakai taktik supaya orang mau percaya Yesus. Seolah-olah keberhasilan penginjilan itu ditentukan oleh kecerdikan orang Kristen dan ini tidak memuliakan Tuhan. Karena pertobatan seseorang itu adalah sekali lagi itu karya Tuhan. Saudara hanya disuruh memberitakan saja, muliakanlah Yesus juru selamat saudara. Tidak hanya di gereja. Ketika saudara berhadapan dengan orang-orang yang belum percaya, muliakanlah dia. Katakan bahwa Yesus itu Tuhan, dia juru selamat, dia mengasihi saudara, mengasihi teman-teman saudara, dia mati bagi teman-teman. Oh, dia tidak percaya, itu bukan urusan saudara. Karena nanti bagi orang yang dipilih, dia akan meresponi. Bagi orang yang tidak dipilih, biarkan saja. Yang penting dia nanti penginjilan saudara itu menjadi dasar penghakiman dia. Suatu saat pada saat dia berdiri di hadapan penghakiman Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman, dia ingat kata-kata saudara. Wah bener omongannya si A, si B. Aku wis diomongin jangan Yesus itu juru selamat, tapi waktu itu aku ngguyung ngekek. Sekarang menyesal. Kesaksian saudara akan dijadikan pedoman saudara. Ya, selain saudara bersaksi, saudara dikuatkan. Jadi kesaksian-kesaksian yang dengan mengandalkan taktik-taktik itu tidak memuliakan Tuhan, saudara. Ya, itu tidak memuliakan Tuhan. Dr. Steffi Lumintang menulis buku Misiologi Kontemporer berkata, saudara, hakikat Injil tidak boleh ditukar dengan kuasa kesaksian dan pelayanan sosial. Nah, jadi jangan menggunakan pelayanan sosial itu, aku tidak menginjili Pak Tri, tapi aku sedang membagi-bagi nasi, membagi-bagi bingkisan kepada orang-orang, itu bukan penginjilan. Makanya Dr. Steffi Lumintang berkata, saudara, hakikat Injil tidak boleh ditukar dengan kuasa kesaksian dan pelayanan sosial. Lagi pula Injil tidak membutuhkan bantuan daripadanya untuk membuat orang percaya. Orang bertobat itu tidak perlu duit saudara, karena ini pekerjaan Roh Kudus. Jangan menghina Tuhan, maksudnya gitu loh. Jangan meremehkan, ini urusan keselamatan manusia itu bukan urusan kekuatan duit saudara. Makanya saudara, orang membuka gereja itu tidak bisa, aku punya duit gede, buka gereja. Ya bisa jadi buka gereja, tapi gereja tidak benar bisa jadi. Kalau bisa tidak benar, ya entertain.
Gereja tapi bersifat hiburan, makanya di dalam khotbah-khotbahnya ya isinya motivasi hiburan-hiburan. Bisa saja. Ya karena orang punya modal kan bisa saja, sudah ngedeke apa saja ya bisa karena menarik. Ya. Tetapi menjadi gereja yang sejati bukan dengan uang saudara. Kekuatan uang tidak bisa menyebabkan gereja sejati berdiri. Ya, gereja sejati berdiri oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, saudara, apa yang tidak termasuk penginjilan? Penginjilan itu tidak membutuhkan kecerdasan. Kembali ke ayat 18 dan 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Tidak ada di situ menekankan hanya orang-orang yang pandai teologi. Hanya orang-orang Kristen yang mengerti siapakah Yesus. Dia yang memberitakan ini, enggak. Penginjilan itu tidak memerlukan kecerdasan. Karena ketika saudara menginjili, saudara ditopang kuasa Tuhan. Saya pernah cerita, kemarin di PBI saya ulang, cerita ini berkali-kali ya. Jadi ketika saya menginjili dukun di Slogohimo itu pertama kali, saudara ngoplok saya. Pak, bisa mendoakan dukun. Dukun itu bapaknya, anaknya, salah satunya Kristen, tapi keluarganya besar. Ini bapak saya ini dukun paling sakti di desa, Pak. Ini anaknya ini orang baptis tapi di Palembang. Jadi saya diajak ke rumahnya, jauh sekali sudah masuk. Purwantoro itu masuk ke sana, jauh. Masuknya aja 1 jam lebih. Saya itu di jalan, aku ora pernah ndongake wong loro. Belum pernah saya, karena masih mahasiswa STBI, mahasiswa teologi. Saya masih mahasiswa, masih umur saya mungkin 21. Ngadepi dukun tuwek iki piye to ki? Engko terus piye aku kudu ngopo? Iki belum gak enak pelajaran di STT kayak gitu. Bingung sebetulnya. Di jalan tuh saya muter kotak, piye carane ya? Penginjilan piye carane? Saya tuh ngoplok, masuk rumah itu orang udah penuh. Karena bapak si dukun ini sudah enggak bisa makan, enggak bisa minum berapa hari, dikasih air aja muntah, kasih air muntah. Lah terus saya ini saya merasa enggak punya karunia kesembuhan. Saya kudu gimana ini Tuhan? Saya bingung sudah, di jalan itu stres, betul-betul stres. Saya duduk, mari Pak. Nah anak yang mengenalkan saya itu kan di Palembang sudah Kristen, tapi kakak-kakaknya semua belum Kristen, enggak ada yang Kristen. Sudah berdiri menunggu, wah ini mesti pendeta yang dibawa ini pendeta yang lebih sakti dari bapaknya, kan orang mikir yang gitu. Padahal saya itu pendeta, saya nombrong punya pengalaman sudah. Silakan duduk Mas. Mulai ini kudu piye? Saya terus tak ulur-ulur tanya, Bapak punya jimat? Punya. Jimatnya Bapak keris, boleh saya minta jimatnya? Maksud saya sebenarnya boleh minta, mudah-mudahan berkata, enggak, ya wes saya enggak mau mendoakan, maksud saya gitu. Lah kok berkata, punya jimat? Punya. Boleh saya minta? Nanti saya musnahkan. Boleh. Waduh boleh. Wah itu dundungake lagi. Ada jimat lain lagi. Nah ketika saya ketakutan gitu, saudara, kemarin yang saya ceritakan, yang ini cerita lengkapnya, saudara. Tiba-tiba ada wanita yang hitam rambut, yang kriwel, saudara. Putih, banyak putihnya. Masuk. Selamat siang. Tiba-tiba selamat siang semuanya. Nah, terus tiba-tiba nulis saya, oh ada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Wah saya nak pelang. Enak orang Kristen yang gini. Bersyukur jadi saya, terus anaknya yang baptis Palembang. Ada lagi pendukung saya, rasanya jadi 3 kuat saya. Nah terus dikuatkan, oh silahkan Pak Pendeta. Wah saya doakan, terus setelah didoakan amin. Lalu keluarganya gimana? Pak ini boleh minum air? Boleh. Diminum air, puji Tuhan tidak muntah. Wah tidak muntah. Boleh minum makan? Boleh silakan, disuapi makan. Suapi tidak muntah. Nah makanya saya bilang saudara, saya itu tidak punya karunia kesembuhan. Tapi kalau sudah dalam penginjilan, ya kuasa Tuhan yang menopang. Bukan lagi Trina. Yang lebih hebat lagi setelah itu sembuh, wanita ini pergi. Kemudian saya tanya, penasaran kok, ini tadi siapa wanita ini? Saya tanya, loh bukan temannya Pak Tri? Bukan. Bukan penduduk sini? Bukan. Bukan penduduk desa sebelah? Bukan. Saya tidak pernah ketemu. Orang kampung itu Pak Tri, desa sebelah itu kita kenal wajah-wajahnya. Itu saya tidak pernah lihat. Saya mulai dalam hati mikir, wih berarti malaikat Tuhan ngirim. Ngerti aku galau.
Nah, makanya saya ceritakan saudara, kalau saudara tidak menginjili, ya saudara tidak pernah melihat mujizat. Ya. Karena kuasa Tuhan itu menopang orang yang menginjili. Jangan takut, Bapak saya itu bukan kesembuhan, saudara. Ada pendeta namanya pendeta Agus Wijianto. Keluarganya semua yang menginjili bapak saya. Ya. Pokoknya mbuh sembuh mbuh. Angger wong loro didongake. Angger wong loro didongake. Seperti itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Jadi bukan tidak memerlukan taktik ya. Tujuan yang menghalalkan segala cara. Nah, suatu kali ada pesawat terbang saudara mengalami kerusakan. Pesawat terbang ini tidak besar. Nah, dari pedalaman mengangkut ya hanya beberapa orang, ada 3 orang, anak pramuka, pendeta, dan seorang filsuf. Filsuf itu maksudnya orang pintar ya. Nah, di tengah penerbangan itu mesin pesawat mati. Pilot, ini mesin menjelang mati itu sudah mulai kerusakan, sudah. Ini pesawat kayaknya akan jatuh loh, saudara-saudara. Jadi silahkan menyelamatkan diri. Nah, di situ kan ada 4 orang ya, ada pendeta, anak pramuka, satunya lagi filsuf, satunya pilot. Pilotnya langsung ambil ransel, saya lompat silahkan pada menyelamatkan diri. Nah, masih ada 3 orang, saudara, pendeta, filsuf, sama anak pramuka. Tinggal ada 2 ransel parasit. Nah, yang filsuf kan pinter, orang pinter, langsung ambil, saya seorang filsuf, saya orang pintar, jadi pasti dibutuhkan negara, langsung ambil ransel, lompat dari pesawat, pakai kayak film-filmnya James Bond itu, pakai sambil jatuh, pakai. Terus tinggal 1 ranselnya, tinggal 2, tetapi yang 1 itu ransel anak ini, ya, 1 ranselnya parasit tinggal 1. Terus pendetanya, sudah kamu enak melompat, kamu masih muda, nah aku sudah tua pendetanya, gitu, paling mati. Anak pramukanya berkata pada pendetanya, jangan khawatir pendeta, parasitnya masa 2. Loh tadi yang dibawa lompat filsuf tadi apa? Itu ransel pramuka saya. Loh, nek wong pinter itu bisa keblinger, saudara. Ya, jadi penginjilan itu tidak perlu pinter-pinter. Ya, kayak tadi pengkhotbah yang gelarnya deret-deret itu malah memberitakan Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Pintar itu malah bisa keblinger kok, saudara. Saudara pernah melihat udang? Pertanyaannya, saudara, apakah udang itu sadar kalau dirinya bengkok? Tubuhnya bengkok? Sadar nggak udang itu kalau kepalanya itu isinya kotoran? Manusia kan gitu, saudara. Sadarkah manusia kalau jalannya itu bengkok? Ya, makanya kalau saudara nunggu lurus, Pak Tri hidup saya masih belum benar, Pak Tri belum bisa bersaksi. Wah, nunggu benar saudara yang surga, nggak bisa penginjilan, saudara. Saya sendiri masih ada yang buruk. Entah saudara buruk, tadi kan saya cerita, saudara. Murid-murid Yesus itu ada masih murid yang bimbang, masih galau. Yesus itu tenang pun masih imannya masih lemah, tapi Yesus berkata, pergilah. Ya, karena kuasaku akan menopang kamu. Bukan kamu yang berbicara. Ya. Walaupun saudara gobios mungkin, PI gobios, tapi nanti saudara akan melihat kuasa Tuhan menopang saudara. Ya. Kesimpulan saudara-saudara, saya akan mengutip tulisan Will Metzger lagi di dalam Beritakan Kebenaran, bukunya Beritakan Kebenaran. Dia menulis demikian, beritakan kebenaran. Rancangan utama bagi setiap orang laki-laki maupun wanita bukanlah untuk menjadi pemenang jiwa yang super, tidak perlu jadi super ya, siang dan malam. Katekismus Westminster mengatakan bahwa manusia dirancang untuk memuliakan Allah. Tadi saya sebut ya, jadi makanya penginjilan termasuk memuliakan Allah. Dan menikmati dia selamanya. Artinya kita sebagai manusia yang seutuhnya harus menikmati Allah mulai dari sekarang dan mementingkan kehormatannya. Jangan menyebabkan penginjilan saudara dikenal saudara orang licik. Orang Kristen ini curang, licik. Itu tidak menghormati ya. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, jelas cara hidup kita merupakan aspek utama dari kesaksian. Jadi
Hidup kita memang harus jadi baik, ya betul, itu salah satu ya. Namun hidup kita harus disertai dengan pemberitaan kebenaran Allah. Jadi jangan hanya menganggap kesaksian itu cukup, saya hidup dengan baik ini sudah jadi saksi. Enggak. Anak-anak pemuda yang naksir cewek ya, saudara enggak bisa ngelibet dok. Keluar berdua, makan bersama. Nek saudara enggak pernah ngomong I love you, maukah kamu jadi istriku? Maukah kamu berpacaran dengan aku? Ya ndak ada hubungan, ya ming metu ae jalan wong loro. Biasanya wong wedok sing galujane pacaran belum, aku ya ndak ngerti lho, dhewe ngejak metu tapi ndak pernah ngomong cinta. Tindakan ya perlu, tapi perkataan juga perlu. Saudara hidup sebagai orang Kristen yang baik perlu, tapi ngomong bicara soal Yesus itu juru selamat perlu. Gitu. Jadi jangan hanya kesaksian saja, itu cuma parsial, ya, separuh penginjilan.